Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaduz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjul baiti an tastata ilaihi sabila. Kaum muslimin dimanapun teman-teman berada, dalam kesempatan kali ini mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita bangun dari tidur kita, dan bahkan kita tidur kembali pada tempat baringan kita. Semua Allah sudah memberikan garis, dan Allah sudah memberikan waktu bagi kita dan kesempatan bagi kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Akan tetapi banyak sekali yang lalai, banyak sekali yang terpedaya akan nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, kepada kita. Kenapa? Karena setiap manusia itu fitrahnya ialah lupa dan salah. Wajar kalau seandainya manusia itu suka lupa dan manusia itu suka lalai. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokok pembicaraan kita pada siang ini kali ini yaitu terkait tentang muhasabah. Sebelumnya saya ingin memberikan salah satu kisah yang saya baca dalam sebuah kitab, yaitu Aku Tersentuh Cinta, yaitu karangan Arif Muhammad Lubis. Dalam bukunya dikatakan bahwasanya ada sebuah kisah kaum sufi yang awalnya dia adalah seorang raja yang diraja ketika itu, tetapi lama-kelamaan dia menjadi seorang sufi karena keilmuan dan zuhudnya kepada dunia, kepada akhirat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam kisah tersebut datanglah seorang laki-laki mengadu kepada Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini adalah seorang raja yang sangat luar biasa sebelum dia memeluk sufi ketika itu. Ibrahim bin Adam adalah seorang yang sangat luar biasa keilmuannya. Bahkan ketika dia menjadi sufi, banyak orang mengadu kepada beliau, bertanya, tempat bersharing, dan tempat juga untuk mencari pengetahuan terkait tentang ilmu agama Islam. Ibrahim bin Adam ketika itu didatangi oleh seorang pemuda dan bertanya kepada beliau, "Wahai Ibrahim bin Adam, aku adalah seorang yang sangat suka maksiat. Aku ini adalah orang yang suka maksiat dalam setiap harinya. Bagaimana, apakah ada resep bagiku untuk aku menghindarkan diriku daripada maksiat?" Lalu Ibrahim bin Adam mengatakan, "Wahai saudaraku, aku ada 5 resep bagaimana engkau akan terhindar daripada maksiat dan engkau tidak akan pernah melakukan maksiat ini. Yang pertama, kata Ibrahim bin Adam, yaitu seandainya
jika engkau melaksanakan atau berniat ingin melakukan maksiat, ya, maka lihatlah bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, jangan kau makan dan jangan kau rasakan nikmat itu. Lalu sontak seorang pemuda ini mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin nikmat yang telah Allah berikan kepadaku setiap harinya, takkan mampu aku untuk menolak nikmat Allah tersebut. Kenapa? Karena nikmat tersebut adalah bagaikan air yang selalu mengalir dalam kehidupanku, dan nikmat-nikmat itu senantiasa ada dalam kehidupanku. Jika seandainya engkau tahu nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nah pasti kau tidak akan mampu dan tidak akan mau untuk senantiasa untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana yang kedua, wahai Ibrahim? Lalu yang kedua kata Ibrahim bin Adham, kamu tahu jika seandainya kamu ingin melaksanakan sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah dan rasakanlah bagaimana ya kamu tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kamu hendak melakukan maksiat, maka jauhlah, pergilah dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau bermaksiat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata pemuda ini tadi sontak marah, bagaimana mungkin wahai Ibrahim bin Adham, saya hendak melakukan maksiat kalau seandainya saya tinggal di bumi. Bahkan saya sekarang tinggal di bumi, saya tinggal di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin bagi diri saya untuk meninggalkan bumi ini, sedangkan jutaan-jutaan tempat-tempat yang lain saja tidak mampu saya untuk pergi ke sana. Jika kau tahu itu adalah suatu tempat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bumi Allah, maka tidak akan mungkin kamu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Ibrahim bin Adham mengatakan, yang ketiga, seandainya jika kamu melakukan maksiat, berniat untuk melakukan maksiat, kamu didatangi oleh malaikat sakaratul maut ketika itu, maka bilanglah kepada malaikat tersebut, tunda kematianku dalam beberapa waktu. Bagaimana mungkin, kata pemuda ini, aku bisa menunda, wahai Ibrahim bin Adham, malaikat maut untuk mencabut nyawaku, sedangkan dalam Quran surah Al-A'raf Allah katakan kepada kita semua bahwasanya waktu ketika Allah sudah mencabutkan nyawa manusia, maka sudah tergantung waktunya, tidak bisa untuk diputar kembali, tidak bisa untuk diundur-undur, karena waktu sudah ditentukan kapan manusia itu meninggal dunia. Wahai Ibrahim bin Adham, sudah Ibrahim bin Adham, lanjutkan. Lalu yang ketiga, yang keempat, apa kata Ibrahim bin Adham? Yang keempat ialah kamu merasakan bagaimana ya ketika kamu hendak melakukan maksiat, tolong kamu rasakan bagaimana malaikat Zabaniyah memasukkan kamu dalam neraka, dan kamu bilang kepada malaikat Zabaniyah, tolong jangan seret aku, bawa aku ke neraka, jangan ya. Apakah engkau akan bisa melaksanakan atau mengatakan seperti itu? Ketika itu sontak pemuda tersebut mengatakan kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim bin Adham, nggak akan mungkin Ibrahim bin Adham aku bisa melawan malaikat Zabaniyah, sedangkan malaikat Zabaniyah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang sangat keras, malaikat yang luar biasa, malaikat yang senantiasa menyiksa kaum muslimin, menyiksa orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah yang kelima, Ibrahim bin Adham mengatakan kepada pemuda ini, wahai pemuda, jika seandainya kamu berniat lagi untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kamu sekali-kali bermaksiat di tempat-tempat yang terbuka. Carilah tempat-tempat sesulit mungkin bagaimanapun, atau di lorong batu kah, atau di manakah, supaya Allah tidak melihatmu untuk bermaksiat. Sambil menangis dan menunduk, wahai Ibrahim bin Adham, takkan mungkin aku untuk bermaksiat kepada Allah, sedangkan semut saja melihat Allah, semut saja melihat, sedangkan Allah saja melihat semut yang berada di tengah malam, semut yang berada di tengah malam di atas batu yang sangat basah, di atas air yang tengah mengalir. Ketika itu semut itu pun tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika itu sedang melihatnya. Mana mungkin aku mau bermaksiat kepada Allah sedangkan aku, lantas engkau tahu, kata Ibrahim bin Adham, kau tahu bahwa Allah senantiasa melihat dirimu, maka engkau pun tahu bagaimana Allah melihat dirimu kapanpun dimanapun, dan kamu ketika itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Patutkah dirimu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Ibrahim bin Adham itu saling memberikan nasihat kepada pemuda tadi, sambil memberikan nasihat, pemuda tersebut pun sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bertobat wahai Ibrahim bin Adham, aku bertobat kepada Allah, bimbing aku Ibrahim bin Adham, bimbing aku. Dari kisah ini sahabatku,
ada 3 hal yang perlu kita berikan. Ada 3 hal yang akan perlu kita ambil manfaatnya. Apa itu? Yang pertama ialah kata introspeksi atau kata bermuhasabah. Kata muhasabah itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya ialah kita senantiasa sadar, looking glass safe kalau bahasa Inggrisnya. Kita senantiasa menyerahkan diri kita kepada Allah, melihat diri kita, berkaca atas diri kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Ketika kita hendak melakukan sesuatu, apa yang akan kita pikirkan? Ketika kita akan melakukan sesuatu, apa yang kita pikirkan? Apa yang kita renungkan? Dan ketika sudah selesai melakukan sesuatu, apa yang sudah kita lakukan? Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang 3 itu? Yang pertama ialah kita harus mengintrospeksi, kita harus bermuhasabahkan diri kita ketika hendak melakukan sesuatu. Ketika kita hendak melakukan sesuatu, maka kita pikirkan bahwasanya ini adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika memasuki bulan Ramadan, ketika hendak memasuki bulan yang penuh kemuliaan ini, maka kita bermuhasabah kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku, sampaikan aku di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, kita senantiasa beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yaitu introspeksi setelah masuk pada bulan Ramadan. Apa itu? Ketika kita sedang melakukan akan sesuatu. Introspeksi, bermuhasabah diri ketika sedang melakukan sesuatu. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum? Apakah yang kita lakukan ini sudah menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah yang kita lakukan ini adalah sudah satu tujuan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau belum? Karena kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihatlah bagaimana dirimu besoknya yang akan terjadi. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini menggambarkan bahwasanya kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Tujuan utama kita ialah untuk bertakwa kepada Allah. Jika seandainya kita sudah tidak bertakwa kepada Allah, meninggalkan segala perintah yang Allah berikan dan larangan yang Allah berikan kepada kita, kita kerjakan, maka itulah sesuatu hal yang tidak baik bagi diri kita. Tetapi sesuatu hal yang ketika kita perintah Allah kita kerjakan, segala larangan Allah kita tinggalkan, maka kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Lalu yang ketiga ialah kita berintrospeksi, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri ketika selesai melakukan sesuatu. Ketika kita sudah selesai melakukan sesuatu, maka apapun yang terjadi kita ikhtiarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala apapun yang kita lakukan. Dan semoga Allah senantiasa merahmati kita dan kita menyampaikan diri kita pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Ramadan. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dan Allah berikan kenyamanan ketika beribadah pada bulan Ramadan. Dan juga pada posisi yang sekarang ini pandemi COVID-19, kita juga bermohon kepada Allah, karena 3 doa yang tidak akan pernah Allah tidak ijabahkan, yaitu pendoa orang yang sedang dizalimi, orang yang sedang berjalan, dan doa orang-orang yang sedang dalam keadaan bersusah payah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga doa ketika orang tua dalam keadaan membutuhkan kita. Dan doa-doa ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, dan Allah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, dan kita diselamatkan baik di dunia mampu di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.